organisasi yang lebih banyak untuk siapa? Istri pasti titip ini untuk Ansor seperti itu. Jadi kalau jenengan ada yang bertengkar dengan istri terkait ikut organisasi, wah keliru besar. Tetap istri nomor satu, selanjutnya satunya lagi Ansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alama nawaina wa alama nawabi salatu sholih al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna bihal istiqamah tasbahul karamah wa tukhsaluna bi ibadika sholihina bi sa'adati wal karamah. Para pemirsa Suara Muduran, suara warga Muduran, selamat berjumpa kembali di dalam channel podcast NWCN Muduran ini. Kali ini kita kedatangan tamu dari sahabat-sahabat Ansor, kemudian Rijal Ansor dan juga sahabat-sahabat Banser. Kita tahu bahwa Ansor itu merupakan badan otonom atau organisasi yang ada di dalam sayap organisasi NU yang lebih tua daripada Republik ini. Ansor berdiri tanggal 24 April 1934, itu artinya Ansor berdiri pada saat para pendiri bangsa ini sedang berjuang bergerak untuk mendirikan Republik ini. Para pemirsa, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenal lebih dekat, lebih dalam tentang Ansor dari PAC Ansor, GP Ansor Muduran. Para pemirsa, di Al-Quran itu kata Ansor ada 8, itu menunjukkan bahwa diksi Ansor itu menjadi sangat istimewa bagi kita semuanya. Hadir di tengah-tengah kita Mas Lukman Hakim. Beliau ini adalah ketua PAC GP Ansor Kecamatan Muduran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di samping beliau ada Gus Miftahul Huda. Beliau ini ketua Rijalul Ansor PAC Muduran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di samping beliau ada pria yang tampan, tegap, gagah, dan agak sepaneng kayaknya. Beliau ini kalau mengawal ulama kayaknya sudah biasa, tapi kalau datang di podcast kayaknya agak-agak grogi-grogi sedap gitu. Beliau adalah Mas Wahyudi Purnomo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan dari jawabannya betapa kemudian sangat nervous gitu. Nervous gimana? Para pemirsa, kita ke ketua kita, ke ketua GP Ansor Muduran. Bisa nggak diceritakan kepada kita dan pemirsa tentang Ansor secara umum? Misalkan latar belakang berdiri, visi misi, sampai kemudian mungkin pada konteks Muduran itu kira-kira punya distingsi atau punya fokus apa kira-kira? Monggo. Terkait kita semua tahu terkait latar belakang berdirinya Ansor, jadi salah satunya juga adalah perjuangan para pahlawan zaman dahulu kita untuk memerdekakan negara Republik Indonesia. Dan untuk kita sebagai saat ini, sebagai pemuda Ansor saat ini, kita memang harus dituntut bukan lagi untuk berperang, tapi bukan berperang membawa senjata atau dan sebagainya. Hari ini kita berperang melalui media sosial. Karena hari ini, tahun ini pun kita akan disibukkan dengan digitalisasi. Termasuk salah satu jargon yang dibawa oleh jajaran di atas kita, bahwa Ansor masa depan itu bisa. Bahwa Ansor bukan lagi hanya menuntun saja, tapi kita harus memang benar-benar jadi pemuda yang bergerak. Kalau di Muduran sendiri kira-kira apa program unggulan
dari Ansor Buduran? Terkait program unggulan di periode saya hari ini di PAJ Kader Buduran itu terkait Buma. Ini juga digaungkan oleh dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, dan hari ini pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Buduran juga menggaungkan terkait Buma. Nah, Buma itu sendiri apa? Buma itu adalah badan usaha milik Ansor. Jadi kita hari ini dengan memfokuskan Buma tidak ada lagi nyebar proposal ataupun dan bagaimana, bahwa kita punya usaha, kita bisa membiayai organisasi melalui usaha tersebut. Kalau di Buduran sendiri ada berapa jumlah anggota Ansor itu? Kalau sesuai KTA, kita memang kan ada di Ansor memang ada 3. Terkait ada Ansor sendiri, RA Jalur Ansor sendiri, Banser sendiri. Kalau sekitar Ansor sendiri itu kalau yang memang terstruktur dan terdata itu ada sekitar 100. Beda dengan RA dan Bansernya sendiri. Para pemirsa, mohon maaf ini bukan body shaming ya, tapi saya ingin berbicara fakta bahwa Mas Lukman ini kan pimpinan Ansor. Kemudian di dalam Ansor itu ada Jalur Ansor, sayapnya Ansor. Kemudian di dalam Ansor juga ada Banser. Nyun sewu. Mas Lukman ini kan lebih kecil badannya. Tapi ternyata beliau merupakan pimpinan dari RA, juga pimpinan dari Banser yang notabene badannya lebih besar daripada pimpinannya. Tapi ini bukan body shaming. Ini menunjukkan bahwa kualitas itu kadang-kadang tidak bisa diukur dari fisik. Saya ingin bertanya ke Mas Lukman, tapi nanti saya pending dulu. Saya ingin ke Gus Huda ya. Kenapa RA itu ada di dalam Ansor, di Jalur Ansor? Itu latar belakangnya apa kok ada di Jalur Ansor dalam? Itu latar belakangnya berdirinya Jalur Ansor sendiri itu menurut kami berawal pada tahun 2012. Munculnya majelis tafsir Al-Quran di Solo. Sebenarnya itu untuk menandingi. Biar dari Ansor sendiri itu kayak ada gerakan tadi itu. Sebenarnya sekitar tahun 2012 Ansor mulai dari pusat ke bawah itu gerakannya masih kurang kurang dipublis, kurang dikenal. Nah, untuk supaya bisa dikenal, dimunculkanlah gerakan Jalur Ansor. Waktu itu ketua pimpinan pusatnya Bapak Nusron Wahid, sahabat Nusron Wahid, yang sekarang menjabat di menteri. Saya sebetulnya ada pertanyaan sederhana, cuman saya tidak berani tanya. Kenapa sih di RA itu seragamnya putih? Itu yang kenapa kok putih, kok yang lainnya hijau-hijau, kok ini putih sendiri gitu? Itu kira-kira ada nggak filosofinya atau gimana gitu? Kira-kira loh, saya ini awam gimana? Karena sederhananya gini, di Jalur Ansor sendiri itu kata kasarnya, pengertian kasarnya itu awal pengadaran dari Nahdlatul Ulama. Makanya kenapa kok seragamnya putih, itu mendidik diri kita sendiri supaya mata kita bisa jadi putih. Pokoknya panca indera kita supaya putih sebelum untuk melangkah ke jenjang ini baru bagi saya. Kenapa kok ada putih itu baru, walaupun orangnya hitam tapi bajunya putih. Di publik itu kan kadang-kadang nyun sewu, saya bisa dikoreksi ya nanti ya. Kalau Ansor kan kegiatannya jelas, ya semuanya jelas, artinya spesifiknya jelas, yang melakukan responsi yang luar biasa dan mengawal kiai dan sebagainya. Kalau RA lebih pada kegiatan yang sifatnya lebih substansi keagamaan, misalkan ada pengajian kitab dan sebagainya. Jadi pikiran kami sebagai orang awam adalah, kalau Ansor itu adalah bentuk kegiatan matangnya, sedangkan kalau Jalur Ansor itu merupakan semacam inkubasi gitu, semacam kawah untuk bisa melakukan penggodokan mentalitas yang kemudian lebih mapan ketika ada di publik. Itu mungkin
Tapi tadi jawabannya adalah latar belakang kenapa kok putih begitu. Anggotanya ya sama ya, Gus Huda ya dengan otomatis anggota RA adalah harus merupakan anggota Ansor. Kalau pengadilannya kan di Klatsar nggih. Beda ya. Kalau di Ansor di jajaran Ansor, RA dan Banser itu punya diklat sendiri-sendiri. Jadi kalau di Ansor itu ada PKD namanya. Pelatihan kader. Pelatihan kepemimpinan dasar. Terus kalau ada di Rijalul Ansor itu ada di Rosa Ular kalau awal. Terus sedangkan kalau di Banser itu ada di Klatsar. Karena pimpinan sudah nyebut Banser, maka saya beranjak ke Mas Wahyudi Purnomo. Ini biasa dipanggil disapa dengan beliau ini dan Sahe gitu. Dan Sahe. Beliau ini merupakan komandan dari seluruh Banser di Buduran. Maka setiap Banser di Buduran komando beliau di bawah Panji Mas Lukman ini sebagai pimpinan Ansor. Mas Sahe, ini pertanyaan sederhana. Panjenengan jadi Banser itu pilihan atau takdir, Mas Said? Ya, kalau mengulang sejarah yang dulu, Banser itu lahirnya 1934, kalau nggak salah seperti itu. Kalau pertanyaan dengan itu saya jawab seperti ini. Dari hati nurani kita sendiri, jadi bukan untuk kita menurunkan diri sebagai seorang Banser, ya. Dari hati nurani sendiri, karena di Banser itu satu niatnya kita adalah satu mencari ridho Gusti Allah, itu saja. Jadi satu komando, satu tegak lurus di satu ketua Ansornya seperti itu. Artinya bahwa itu pilihan atau keterpaksaan jadi Banser? Bukan keterpaksaan sebetulnya, itu dari hati nurani. Jadi kita membangun seorang Banser itu dari jiwa korsa kita. Kita membangun dari hati korsa kita bagaimana di KNO-an atau di kebanserannya. Tugas Banser yang utama adalah? Tugas Banser adalah satu, menjaga NKRI, kedua, mengawal para kiai, para ulama. Berarti Mas Sahe ini dan Sahe ini, itu tugas utamanya adalah memastikan tiap subuh itu para ulama kita di Buduran itu menjalankan tugas yang ngimami sholat subuh itu aman. Dan kita berharap nanti ada pemandangan di mana para Banser mengawal para ulama ketika beliau-beliau itu melakukan tugasnya. Karena dalam tradisi politik kita kan Sayyidina Ali dilukai ketika subuh, Sayyidina Utsman juga ketika sholat dan sebagainya. Ada berapa jumlah Banser di? Kalau di sektor Buduran kemarin pendataan itu ada 135 seperti itu. Seluruh Buduran. Kalau struktur kepengurusan Banser itu yang tertinggi di sini di Buduran ya, yang tertinggi adalah komandan. Dan Mion apa istilahnya? Kasat Koryon. Di bawahnya ada? Di Koryon ada bawahnya ada namanya Wakasat Koryon, di bawah lagi ada namanya Kasatma, di bawahnya lagi ada Wakasatma. Bisa diterjemahkan itu istilah itu? Kasat Yon? Kasat Koryon itu adalah kepala Satuan Koordinasi Rayon. Kalau Wakasat Koryon itu adalah wakil Kesatuan Rayon seperti itu. Kalau Wakasatma itu yang membawahi pasukan seluruh Buduran. Ansor itu kan identik dengan Nyun Sewu, dengan laki-laki. Ada nggak Banser yang perempuan? Ada, namanya Dewanser. Cuma tahun sekarang kemarin ada pelatihan namanya Garfa. Itu dimasukkan dari Dewanser, masuknya ke Garfa sekarang untuk pengawalan fatayat dan muslimat. Garfa itu artinya? Garfa itu Ini gerakan. masih bingung. karena baru. Karena masih baru. Pelatihan minggu kemarin. Itu menunjukkan bahwa teman-teman sahabat-sahabat di Ansor itu ilmu itu diresapi. Jadi karena itu masih baru, maka merasakan ilmu itu masih belum maksimal sehingga kemudian Garfa namanya ya. Garfa. Oke. Jadi itu khusus untuk ngawal Nyai misalkan ya. Jangan khawatir para pemirsa, jenengan yang kiai, yang gus atau yang selevel dengan makom itu, maka Bunyai dan Ning itu yang awal adalah nanti Garfa. Pelatihnya sama ya, apa namanya kalau di Banser namanya? Diklatnya Dikatsar ya? Iya, sama.
Para pemirsa yang berbahagia dari Banser, kemudian kita kembali ke Mas Lukman. Mas Lukman, pengalaman apa? Ini beliau ini ketua dalam periode 2024 sampai 2027. Tentu sudah luar biasa pengalaman beliau dalam melakukan kaderisasi. Kalau boleh dibagi kepada kami, apa suka duka menjadi ansor itu? Kalau suka duka ya Sukanya dulu. dulu. Kalau kebanyakan itu masih cerita dukanya dulu. Ya, sukanya. Kita cerita lagi. Ya sebenarnya kita kembali. Saya dulu cita-cita itu nggak muluk-muluk sebenarnya. Kemarin ikut ansor atau ikut event atau ikut NU. Cita-cita saya itu cuma gimana saya ini bisa masuk di wilayah pondok, bisa salim sama kiai. Itu saja dulu cita-citanya. Berhubung karena ya mungkin takdir yang mengisahkan, akhirnya Lakok menjadi ketua Ansor. Ketika menjadi ketua Ansor, sukanya ya kita otomatis di mana-mana kita dipanggil ketua, siapa ketua, banyak yang menyapa, banyak yang mengenal. Nah itu salah satu cukup sukanya seperti itu. Itu pun kita mempunyai banyak teman lebih baik dari mempunyai segalanya. Itu seperti itu. Kalau terkait duka saya rasa ya wis tidak ada. Mungkin duka itu cukup kita simpan sendiri saja. Tidak perlu diceritakan. Para pemirsa, ini podcast ini sangat berbeda karena podcast ini apa ya, kita bisa guyon. Biasanya podcast kita ini sangat jarang bisa guyon dan ini apa namanya kita bisa guyon. Sambil mungkin bisa diunjuk nanti monggo silakan. Ini banyak merchandise-nya Ansor ini. Yang saya pegang ini adalah ada logo-logo dari apa namanya Ansor, kemudian Banser, kemudian RA. Jadi kalau sahabat-sahabat pemirsa ingin ini, maka silakan kontak kepada beliau-beliau ini. Saya tak minum dulu ini ya, bismillah. Suka duka dari apa namanya menjadi Mas Sahe. Kalau Nyun Sewu ini, kalau di saat yang sama keluarga panjenengan perlu pengawalan dan di saat yang sama ada dawuh dari institusi atau korup untuk mengawal kiai, panjenengan milih mana? Kalau itu para ulama, para kiai sudah mengatakan dinomorsatukan adalah keluarga. Yang kedua, kita di organisasi seperti itu. Karena keluarga itu adalah lebih penting karena support yang luar biasa dari keluarga. Karena kita masuk di organisasi, tidak langsung gobrak-gubyuk, tetap kita pamitan ke keluarga. Jadi yang nomor satu kan itu keluarga. Atau bisa jadi keluarga diurusi, tugas kita ngawal kiai dilimpahkan pada temannya gitu ya. Ya kan digantikan satu dua digantikan. Oke. Bagaimana Nyun Sewu di tengah marak organisasi kepemudaan melakukan tindakan yang dalam tanda kutip mungkin tidak bisa dicontoh. Kita tidak nyebut siapapun dan sebagainya. Bagaimana panjenengan mengevakuasi, menjaga anggotanya supaya tetap dalam koridor akhlakul karimah? Kalau kita di Banser sesuai dengan aturan, kita satu tidak terlalu arogan, anarkis. Kita mengutamakan di NU itu adalah termasuk tabayun. Kita silent tabayun, atau bisa nanti kita kasih panggilan ke kita, langsung kita kasih arah-arah seperti ini. Kamu tidak boleh seperti itu. Jadi kita utamakan tabayun. Jadi dalam kondisi apapun tetap mengutamakan tabayun. Saya kok curiga setiap kali Mas Huda, Gus Huda, kemudian dan saya ini Dawo itu pasti melirik ketuanya. Kayaknya kok agak ini. Kok seperti gimana gitu loh. Karena saya tidak lihat. Karena pada kita sana. Satu komando. Gus Huda, ya, apa saja yang diajarkan kepada calon anggota RA dalam dirosah itu? Yang disampaikan materi-materinya, kira-kira apa saja yang bisa disampaikan kepada kita? Tidak usah semuanya ngisi materi, tidak usah. Ya. Apa poin-poinnya aja, misalkan apa? Ya kurang lebihnya itu sama kayak pengadaran di Ansor.
Kalau materinya itu hampir 90% itu sama. Cuman bedanya ada ya beberapa ijazahan amalan tertentu gitu aja. Nggak ada bedanya kok sama pengadilan haji. Yang biasa adanya ijazahan apa? Ijazah ya seperti wirid-wirid, hizib, dan lain-lain. Nanti di akhir kita akan minta beliau untuk menyampaikan apa namanya, saya tidak tahu ini apakah ijazah atau apa dari beliau kepada kita semuanya tentang satu wirid atau satu hizib kepada kita. Kan jarang-jarang kita mendapatkan langsung dari ketua RA Mujuran ya, Rijalul Ansor. Rijal dalam istilah tasawuf itu kan identik dengan ulama ya. Jadi ulama itu rijalullah ya. Jadi apa laki-laki ya, laki-laki itu kan identik dalam kita dengan ulama. Gus Yuda dulu, saya sering lihat jenengan di area makam, kemudian ada kegiatan burdahan biasanya, kemudian ketika saat ASN itu pada saat ziarah muasis, jenengan selalu terdepan untuk melakukan konsultasi arwah ya ke banyak. Apakah itu memang menjadi diajarkan di RA menjadi keharusan ataukah memang menjadi hobi pribadi atau gimana? Ya, di satu sisi ya sudah pasti itu hobi pribadi. Kalau secara umum kami khususnya dalam konteks Rijalul Ansor itu menganut salah satu dawuhnya Kanjeng Nabi, bahwasanya salah satu yang dinamakan manusia cerdas itu ialah yang selalu ingat mati. Itu beda kalau ada masuk-masuk yang lain itu tanpa menyebutkan itu. Cuman tujuan utama kami itu supaya selalu ingat mati. Dampak dari ingat mati adalah hidup itu tenang, tentram. Soalnya sudah tahu tujuan hidup. Tapi kan tetap kewajiban menafkahi rumah tangga kan tetap harus ya. Tidak boleh kemudian ini jangan salah ingat mati kemudian tidak boleh pesimis. Tetap kewajiban nafkahi keluarga, kewajiban kan tetap nggih, Gus Tangge. Iya. Kok enggak enak gitu pandangannya kepada saya. Kalau kita sudah tahu tujuan hidup kita akan kemana dan gimana. Iya, betul. Itu kalau kita menjalani kehidupan rumah tangga ya enak, seperti pada lumrahnya manusia, tidak terlalu sakit. Berarti arti bahwa kita diajak untuk selalu ingat mati itu supaya hidup kita lebih berarti gitu ya, supaya tidak ngawur dan sebagainya. Ini kalimat tercetar dalam minggu ini dan mungkin bisa menjadi quotes. Ini saya baru ingat. Dukanya ketika jadi ketua Ansor. Tetap kembali ke keluarga. Kita bisa di depan ketua ranting, di depan anggota dan sebagainya, kita bisa gagah pakai jas dan garang. Kalau di rumah kita ini ada istri, kita mau berangkat rapat, istri ngambek Pak, lepas malam itu dukanya. Kalau kita di depan ketua gimana? Kalau kamu istri ngambek kan nggak benar. Para pemirsa jangan salah tafsir. Beliau ini bukan orang yang sangat menyukai dan sebagainya, bukan. Ini sebetulnya bahasa beliau tidak bisa sampai di dalam panggung keluarga, sehingga kalimat ini keluar di panggung suar ini. Kemudian jangan salah tafsir. Ini hati-hati dengan beliau-beliau ini, karena beliau-beliau ini adalah namanya aja Ansor ya, jadi para penolong, minimal menolong jadinya. Kira-kira begitu. Ada sebuah pertanyaan sederhana. Kalau Nyun Sewu, kalau Fatayat itu adalah bentuk mu'anas dari pemuda-pemudi ya. Ansor kan Fatah kan gitu kan. Ini kok menggunakan nama Ansor padahal ini kan pemuda ya. Kok menggunakan diksi Ansor yang dipakai? Kok bukan Fatah, kok bukan apa itu? Kira-kira ada nggak latar belakang historisnya? Monggo. Kalau terkait sejarah kenapa di atas nama Ansor, saya jujur saya belum tahu. Dan saya belum membaca begitu dalam terkait Ansor itu kenapa dinamakan Ansor, karena sejarahnya sebelumnya belum Ansor, ada Anu dan sebagainya. Nah, itu pun kami belum, takut salah nanti, jadi kami tidak sampai berani menerangkan. Ini pemirsa, sekali lagi jangan terhipnotis. Beliau ini takut salah ini karena efek dari takut isi tadi itu. Itu loh. Jadi walaupun ketua Ansor tingkat ancap, gitu, saya mohon maaf. Jadi kalau sudah Menteri Dalam Negeri itu kemudian
Dawo itu mengalahkan RI1 itu. RI1. Jadi bujuran 1 itu adalah bagi teman-teman Ansor, nyuwun saya ini guyonannya begitu. Bujuran 1 bukan kiai, bukan Gus, tapi bujuran 1 adalah istrinya masing-masing. Jadi dan itu baik. Dan itu baik karena tidak ada orang yang bisa mengevakuasi kita, memastikan kita dalam kondisi on the track kecuali istri kita masing-masing, bukan istrinya orang, istri kita masing-masing. Supportnya juga luar biasa. Gimana Pak? Gimana? Silakan pada istrinya. Nah, memang seorang istri itu sebenarnya walaupun kita di Ansor itu sebenarnya dari belakang itu supportnya luar biasa terkait dukungan material ataupun dan sebagainya. Itu walaupun tidak ada istri, kita berikan belanja ke istri. Organisasi yang memberi belanja ke siapa? Istri pasti titip ini untuk Ansor. Seperti itu. Jadi kalau jenengan ada yang bertengkar dengan istri terkait ikut organisasi, wah keliru besar. Tetap istri nomor 1, selanjutnya satunya lagi Ansor. Quote-nya adalah Ansor sejati menyayangi istri. Baik. Ansor sejati menyayangi, itu judul nanti di suara ini apa judulnya lah, Ansor sejati menyayangi istri, buka korum sendiri. Gitu lagi. Terakhir ya, ini sesi terakhir, jadi kepada Jan Sahid dulu. Apa pesan panjenengan kepada publik, khalayak, teman-teman nahliyin, banom-banom yang lainnya yang selalu panjenengan jaga itu? Izhari yang jenengan jaga, Adra Muslimat juga jenengan jaga, Fatayat, Ibnu IPP, Jatman dan semuanya jenengan, JKH semuanya jenengan jaga. Apa pesan jenengan kepada beliau-beliau? Pesan saya untuk semua yang di nahliyin, termasuk banom-banom semua, tetap satu komando, tetap menjaga kebersamaan, menjaga kekompakan, tidak ada kata-kata dalam arti untuk dari rom-rom sana atau rom sini, tetap satu tegak lurus, tetap satu komando seperti itu. Kok serius gitu nih? Iya, serius. Iya. Karena bahasa itu harus serius, tidak boleh berguyon-guyon. Dan itu untuk publik ya itu ya. Iya. Untuk saya ya, bukan untuk istrinya kan itu kan ya. Bukan ya. Saya pikir untuk istrinya dia kelihatannya wah bukan aku kan kaya ya siap. Karena kita di bahasa itu memang ada suatu materi yang harus kita disiplin terkait di bahasanya. Oke lah, kita sebagai organisasi tidak ada gajian atau upah, tetapi secara atur organisasi tetap kita tegak lurus, kita atur sesuai organisasinya. Seperti itu. Saya sebelum ke Gus Huda, saya teringat ketika pelantikan pengurus MBCNO periode ini tahun 2023-2028 di depan kantor MBC ini yang rawa adalah Rois Suriah PBNU, Yai Miftahul Akhyar. Waktu itu sahabat-sahabat Banser membuat koreo, karena di orang-orang begitu. Nah, saya pikir waktu itu tidak ada masalah apa-apa. Ternyata ketika Nyun Sewu, ini perlu saya sampaikan ya. Jadi ya Miftah kemudian dawuh di panggung di panggung kehormatan itu, ternyata kemudian beliau itu seingat saya pendek kata begini. Jadi beliau itu tangannya itu kena anges. Askal beliau kena anges kenapa? Ketika jalan ke lokasi itu sahabat Banser itu salaman. Apa pun yang Banser habis koreo diulapi ini wajahnya lali gak sih? Dari saya ini salaman dengan Kiai. Terus diungkapkan, saya salaman baru kali ini, kemudian kena anges. Kenapa? Nah, ketika Kiai Dawo begitu, ada Banser spontan kepingin membersihkan tangannya Kiai, naik ke panggung bawa cebok, kepingin bersihin tangannya. Ya itu betapa khidmah kepada Kiai itu dari hati. Karena tadi itu Banser sejati menyayangi istri, baru bisa menyayangi, mengawal Kiai. Gus Huda, ada apa pesan untuk kita semuanya? Ini nanti ijazahnya nanti setelah ini. Ya ada banyak sih yang saya sampaikan, cuman satu, ya kita harus tulus, ikhlas, sabar dalam berorganisasi. Itu aja. Kalau ada keluh kesah ya satu yang paling penting sampaikan, jangan sampai yang lain tahu, hanya Gusti Allah saja yang tahu tentang keluh kesah. Dengan sudah bisa membuktikan bahwa beliau tadi pesannya adalah lebih suka ingat mati. Jadi melihat beliau aja terus sudah ingat mati gitu. Monggo.
Apa dawuh untuk kita semuanya ini? Nah, kalau Selain tadi istri tadi sudah kabul itu nanti. kalau pesan saya, kalau kalian ini bukan santri, kalau kalian ini bukan kiai, bukan gus, ataupun kalian ini bukan lahir dari pesantren manapun, pesan saya tidak ada tempat yang khidmah, maaf, tidak ada tempat khidmah selain di Ansor. Bisa diulangi? Oh ya. Kalau panjenengan ini bukan kiai, kalau jenengan ini bukan gus, kalau jenengan ini bukan santri, bukan pernah berpendidikan di pesantren manapun, jenengan cukup berkhidmat di Ansor, itu sudah mencakup semua. Ini dawuh suci beliau yang harus menjadi tapi bukan judul ini. Ya. Ini bukan judul, ini nanti ada di deskripsi. Kalau slogannya Ansor itu apa? Dari kiai apa sih? Dari kiai sampai mati. Oke. Atau itu nanti aja nanti di akhir ya nanti ya. Sekarang jaga negeri, jaga kiai. Gimana itu? Apa urutannya gimana urutannya? Ya siapa kita? Oh, siapa kita gitu ya. Oke. Ya. Saya khawatir saya khawatir nggak bisa hafal kan ya. Loh, santri buduran dari kiai. Gimana? Ini juga harusnya Buma. Oke. Bagi panjenengan yang punya komentar terbaik di kop ini nanti akan diberikan ini mungkin. Dalam tanda kurung Mungkin. Kalau like-nya sampai 1000, lagi promosi. Tapi saya yakin sing ngumbana mesti bojone. Ya kalau apa ya. Gus Huda, bolehkah kemudian disampaikan yang aman saja satu doa atau satu wirid, jangan tahu-tahu. Jadi kepada pemirsa yang biasa dibaca oleh teman-teman Ansor dan bisa kita lakukan, bisa amalkan. Monggo. ada satu yang ingin saya sampaikan atau ijazah. Ini secara umum semuanya sudah tahu. Dan ini alhamdulillah saya bersanad dan sudah diperkenalkan sama guru saya untuk menyebarkannya. Dari sanadnya ya. Satu dari guru saya almarhum Kiai Haji Abu Imam Syafi'i Nganjuk. Beliau dapat amalan ini dari Mbah Makhrus Ali Lirboyo. Ke atasnya sudah pasti dari Syekhana Muhammad Holil Bangkalan. Ya, monggo. Hanya satu, sholawat nariyah. Itu dulu waktu saya pertama kali menerima atau dalam tanda kutip nebus, itu enggak 4.444, 6.000 sekian sejumlah ayat-ayat suci Al-Quran. Lah untuk sampean-sampean semuanya para pemirsa, kalau mau mengamalkan terserah, yang penting hitungannya ganjil mulai dari 11. Kalau bisa ya supaya hajatnya terkabul, kalau keterangan dari almarhum guru saya, saben wayah lingsir wengi atau jam 12 ke atas itu dibaca sebanyak 111 kali. Itu saja. Bisa ada ijabnya, ajas tukar dan sebagainya begitu. Saya anggap ucapan tadi Ya. ijazah. Dan itu bisa diwakilkan. Bisa. Misalkan jenengan ngamalkan untuk hajat saya gitu boleh ya gitu ya? Boleh. Siap. Nanti kalau diganti. Maksudnya di situ aja. Di akhir sebelum kita akhiri monggo dipimpin untuk melakukan slogan atau apa gitu nanti kita ngikuti monggo. Siapa yang monggo? Pimpin Siapa kita? Ansor NU. Siapa kita? Ansor NU. Siapa kita? Ansor NU. Ansor Buduran. Solid. Pemirsa, mohon maaf karena saya tidak begitu bisa mengikuti karena di luar pikiran saya. Saya pikir siapa kita? NU. Ternyata Ansor dan itu memang kesalahan host pribadi. Jadi terima kasih. Saya mohon maaf kepada panjenengan semuanya yang sudah bersedia gojlokan dengan kita di Suara Buduran ini. Para pemirsa, semoga informasi tadi menjadi pengetahuan bagi kita dan semakin mencintai Ansor, mencintai RA, Ijazul Ansor dan juga mencintai Banser. Kita doakan kepada beliau-beliau dengan seluruh anggotanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam rumah besar Nahdlatul Ulama. Kita akhiri sesi ini episode ini dengan membaca surat Al-Asri
bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Saya Habib Mustafa bersama seluruh kru Suara Buduran, Hanom, lembaga di MBCN Buduran, mohon undur diri, mohon maaf atas segala kata dan saran dari panjenengan semuanya selalu kami nantikan. Selamat berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nunjuk.